Selamat siang. Ketemu lagi ya sama kita di Fox 41 Talks, Loud and Clear. Perkenalkan, kami sebagai host hari ini, saya Aisyah Alvenopinadin. Dan saya Biana Cleo. Tamu kita kali ini adalah multi talenta. Beliau adalah seorang pendidik, pandai membuat lagu, jago nyanyi, dan beliau juga adalah seorang guru biologi. Siapa ya kira-kira? Ada yang udah tahu belum? Yuk kita lihat dulu yang berikut ini. Yuk mari kita simak sama-sama. Tetap bersama kami di Fox 41 Talks. Loud and Clear. Lina Mariana SPD. Ibu Lina Mariana SPD adalah seorang guru biologi di SMP Islam Al-Azhar 41 Serpong. Riwayat pendidikan beliau adalah SMPN 12 Jakarta, SMAN 46 Jakarta, S1 Universitas Negeri Jakarta. Training yang pernah diikuti beliau adalah International Seminar on Development of E-Learning pada tahun 2009, Best Participant of Winter Program English in Situation Training pada 2014. Experience beliau, reviewer buku pelajaran IPA, workshop on plastic reuse, penulis bahan ajar SMP, RSBI, dan lainnya. Dan achievement beliau sebagai berikut: juara 2 Pesona Edu Challenge and Partnership, tutor workshop bilingual, pembicara pada Forum Komunikasi Sekolah Rujukan FKSR se-Sulawesi Selatan. Selain itu, Bu Lina juga menulis beberapa buku, diantaranya karya tulis Penanaman Pendidikan Lingkungan Terhadap Murid, karya tulis Pembelajaran di Lapangan Meningkatkan Kecintaan pada Lingkungan, buku Aku Tahu 96 Ilmuwan Muslim Hebat, dan lainnya. Kemudian moto beliau adalah Fa'izza azamta fatawakkalallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kembali lagi bersama kami di Fox 41 Talks. Loud and Clear. Mari kita sambut Ibu Lina Mariana SPD. Senang bisa berada di sini. Meskipun kita ini ya, tuan rumah juga ya. Iya Bu, gimana Bu kabarnya? Sehat gak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya Ibu Lina, di sela-sela waktu sibuknya Ibu Lina bisa Saya menyempatkan diri untuk hadir di acara podcast. Fox. Senang dong, karena kan ini juga bagian dari kerjaan Ibu ya. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya. Sama-sama. Padahal tiap podcast juga Ibu hadir ya. Terima kasih ya Bu, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah bisa menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kali ini. Sama-sama, my pleasure. Iya. Kita mau ada beberapa pertanyaan nih Bu. Boleh. Gimana kali ya? Iya. Ya. Saya mau nanya nih Bu, bagaimana menurut Ibu mengenai program Fox kami ini? Ih, keren banget lah pastinya. Pasti keren banget. Kenapa keren? Karena nggak semua sekolah punya program ini. Meskipun ya podcast ini bukan tujuan kita. Jadi podcast bukan tujuan. Podcast ini hanyalah sebagai sarana ya. Sekali lagi podcast bukan tujuan ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir, kita udah punya podcast selesai gitu, enggak. Ya, karena podcast ini adalah sarana. Gimana caranya kalian bisa berkreativitas ya dari sarana yang sudah disiapkan oleh sekolah ini. Maka kalian bersyukur punya kepala sekolah yang sangat mendukung kreativitas dari murid-murid. Jadi begitu ada ide dari kalian, kemudian Ibu eksekusi, Ibu sampaikan ke pimpinan, langsung oke, jalan. Itu keren banget. Tapi Ibu lebih keren sih jadi Iya, pembina kita. keren banget. Senang banget. Ibu, nggak cuma satu pertanyaan, saya ada banyak Pertanyaan. Oke. Waktunya cukup nggak? 2 hari, 3 hari? Oh ya, juga? seminggu kayak Bu. Seminggu. Iya, Karena apa tuh? spesial 7 hari 7 malam ya buat Ibu. Wow. Ibu. Kalah ya. Spesial ya. Spesial. Kalah yang punya pesta ya di sana. Iya. Oke, gimana? Saya mau tanya, Ibu kan pembina OSIS sampai keren-keren banget. Banget. Boleh ceritain nggak sih Bu dari awal Ibu Menjadi pembina OSIS. menjadi pembina OSIS sampai sekarang? Iya. Kan pasti susah. Iya. Oh, susah. Oh iya. Iya. Susah kan? Susah. Kalau ceritanya dari awal banget itu pasti panjang banget ya episodenya ya. Cuma mungkin Ibu akan bicara poin-poinnya aja. Kenapa sih Bu Lina bisa jadi pembina OSIS? Sebenarnya jadi pembina OSIS itu bukan mengajukan diri. Saya jadi pembina OSIS ya enggak kayak gitu. Jadi pembina OSIS itu sebenarnya salah satu tugas
amanah dari pimpinan sekolah. Kalau kita kepala sekolah ya dari Pak Agus. Nah, sama di sekolah sebelumnya juga sebelum Ibu ada di sini, Ibu juga sudah menjadi pembina OSIS itu cukup lama ya, berapa periode ketua OSIS itu sudah Ibu bimbing dan itu pun nggak mengajukan diri, jadi memang itu tugas yang diberikan oleh pimpinan sekolah. Kenapa pimpinan sekolah bisa memberikan itu? Ibu juga nggak tahu, tapi so far mungkin Ibu bisa cerita pengalaman Ibu, kenapa Ibu bisa punya pengalaman-pengalaman ini dari SMA awalnya, karena SMP belum punya minat ya ke sana awalnya. Kenapa? Karena SMP itu masih di pramuka, ogah-ogahan dan sebagainya kayak gitulah ya. Nah, kemudian di SMA nih baru ketemu, Ibu ikut yang namanya kalau di negeri itu ada rohani Islam ya. Kalau negeri nanti kalau kalian masuknya mungkin ke negeri akan tahu ada rohani Islam, ada mungkin yang dari agama lain, ada kegiatan-kegiatan yang lain termasuk OSIS juga. Nah, itu banyak. Jadi kayak unit kegiatan gitu, ada pramuka, ada PMR dan sebagainya. Nah, Ibu ikutnya di rohani Islam. Nah, di situ banyak tuh dari mulai belajar, kemudian membimbing adik-adik ya, sama kalau kalian kelas 8 nanti membimbing yang kelas 7 gitu ya. Naik ke kelas 9 membimbing yang kelas 8 dan kelas 7 dan seterusnya. Nah, di situ mulai ini ya kita nggak dapat ya pelajaran-pelajaran kayak gini. Kalau kita nggak dapat pelajaran kayak gini, tapi kok kayaknya penting banget ya untuk kita. Kenapa? Karena di masyarakat nggak sekedar akademik yang dilihat. Masyarakat nggak sekedar lihat akademik. Akademik oke, akademik pinter, bagus, tapi kalau kamu nggak bisa bermasyarakat, itu pun nggak bisa diterima oleh masyarakat. Satu, niat baik, harus ada jalan yang baik juga. Punya niat baik tapi jalan yang nggak baik, itu nggak bisa diterima sama masyarakat. Nah, makanya ketika kamu terjun di organisasi, kalian bisa tahu, oh iya, punya program ini, cara mencapai program ini gimana ya, cara menyukseskannya gimana ya, oh saya harus ketemu sama A, sama B, sama C, dan seterusnya. Itu nggak ada di kelas, dan itu harus kalian punya selama berada di organisasi. Kalian enak, udah dari SMP, nanti SMA lanjut ya, kayak kemarin ada Kak Akila ya, lanjut di SMA, nanti kuliah lanjut lagi, dan insya Allah nggak akan rugi orang-orang yang terjun di organisasi. Hampir semua orang-orang yang Ibu kenal yang terjun di organisasi, mereka jadi orang-orang sukses. Oh, jadi gitu ya ceritanya Iya, Bu Lina. panjang ya, keren Din. banget. Jadi Masya kita, Allah. Itu baru poinnya ya, Oh, belum ya, Oh iya, poin. belum semuanya Ya, ya. tapi itu keren banget Bu. Walaupun masih poin-poin tapi udah keren Iya. banget Iya, ceritanya. iya. Bu. Begitulah. Jadi guys, ini di note ya, kita itu harus bisa bersosialisasi. Ya, karena penting banget. Karena manusia itu juga makhluk sosial Oh, kan. ya, jadi wajib banget belajar untuk bersosialisasi. Keren banget loh kalau itu teori ya. Oh, manusia makhluk sosial itu kan teori, dapatnya di kelas mungkin. Tapi di luar kelas kita terapkan, itu keren banget. Masya Allah. Coba Din keluarin pertanyaan lagi nih. Nah, aku penasaran banget nih Bu, karena kan kebanyakan orang kan, saya sendiri nih ya Bu, saya kurang suka mata pelajaran biologi nih Bu, sejujurnya. Tapi saya mau nanya Bu, kenapa Ibu tuh suka banget sama pelajaran biologi, bahkan menjadi guru biologi di sekolah kita? Kenapa? Kok bisa gitu ya? Iya, kenapa? Dari SD mungkin nggak terlalu kelihatan ya, cuma Ibu bercita-cita dulunya jadi dokter. Wah, Iya. Masya Allah. Tapi kalau Ibu jadi dokter, Ibu nggak ketemu kalian. Iya. Karena Ibu mau ketemu kalian ya, Allah takdirkan begitu, maka Ibu jadi guru. Nah, SMP itu sebenarnya masih mau jadi dokter. Terus pas di SMA kok mulai gamang ya. Kenapa ya? Karena waktu itu juga Ibu berpikir, oh dokter ketika survei biaya kuliah dan sebagainya, Ibu ngukur nih, kayaknya orang tua Ibu nggak dari kalangan yang bisa menjangkau di situ ya. Oh nggak, berarti harus banting setir. Kemana nih yang masih ada kaitannya sama kedokteran? Ibu juga suka banget kalau misalkan ada jadi relawan-relawan, itu seneng banget, pengen gitu. Oh ada relawan kesehatan, itu pengen banget gitu. Gimana ya caranya biar bisa mewujudkan itu? Oh cari yang masih mirip-mirip nih. Nah akhirnya masuklah ke biologi, dan kayaknya oh iya banget deh biologi. Masuk ke biologi ternyata Ibu juga menemukan, keren ya, semakin kita tahu siapa diri kita, semakin kita dekat sama Allah. Itu keren banget gak sih? Nah, Ibu menemukan itu di situ gitu. Jadi semakin kamu mendekatkan diri sama Allah dari sesuatu, berarti itu keren banget. Tapi kalau kamu dengan mencapai sesuatu dengan seseorang justru menjauhkan diri dari Allah, berarti itu kamu ketemu orang yang salah. Gitu aja sih. Ya. Ketika Ibu masuk ke biologi, Ibu makin, oh ya, bener ya Allah, subhanallah, masya Allah, itu makin kayak gitu ya, insya Allah kamu berada di rel yang bener gitu sih. Wah, keren banget ya Bianda. Saya Terus sampai kamu masih terus nggak suka nih sama biologi? Aduh, gimana ya?
nilai kita nggak sih yang Ya adalah kita nih Bu, tapi Iya, nah nggak masalah sebenarnya. Banyak ya orang-orang yang punya minat berbeda, karena kan Allah juga menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Ibu nggak pernah menyalahkan, Bu saya mau masuknya ke IPS, keren. Kalau kamu bisa masuk ke IPS, jalankan dengan baik, keren. Kamu bisa masuk ke bahasa, jalankan dengan baik, keren. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Oh, Bu Lina bisa semakin mendekatkan diri dengan ibu mempelajari tubuh manusia, ekosistem, dari tumbuhan, dari hewan. Mungkin kalian, oh dengan saya bisa melihat bagaimana manusia lainnya, antropologi kan, ya manusia-manusia itu keunikannya kayak gimana. Maka kamu bisa mendekatkan diri pada Allah. Ya udah, itu kerennya kamu. Oh, dengan saya mengenal bahasa-bahasa, saya merasa Allah luar biasa ya dengan menciptakan suku-suku. Itu kan juga ada di Al-Quran. Iya. Itu keren. Bu Lina keren keren banget banget ya. Coba saya Baru tahu ya. Nah, Dianda ada pertanyaan lagi nggak Ada nih? dong. Bu Lina Ini masih saya banyak numpuk ya. nih di Ya, otak nih numpuk pertanyaannya. Karena jujur saya kepo banget nih. Iya, sama Bu Bu Lina Lina. gimana biar Iya. apa yang bisa jadi pembina OSIS yang keren Keren gini. banget. Oke, nanti kita foto bareng Iya, ya. Ya, pasti dong. Tanda tangan ya, Bu. Oh Tanda iya, tangan. masuk ke ini ya, fans clubnya Oh dulu. iya. Namanya Lina Mariana First. ya. Oke. Saya mau tanya nih, guys, Bu Lina itu bukan hanya guru biologi, bukan hanya pembina OSIS, tapi Bu Lina ini bisa menciptakan lagu. Wah, keren banget tuh menciptakan lagu. Kita juga Kok keren serem-serem aja. gitu ya? Semoga bisa ya kita nurun ya, semoga. Kita pernah cover loh. Masih Iya, kita Iya. pernah cover, tapi Iya. itu ya. Bukan bisa menciptakan lagu sebenarnya. Ibu selalu melakukan sesuatu itu mengikuti kata hati. Sebenarnya lebih ke sana. Ya, jadi apapun itu, termasuk ibu di organisasi, ibu bikin lagu itu kalau orang mungkin ada yang bilang, kondisi terpaksa. Kalau ibu ini tantangan, kalau ibu gitu. Jadi jangan melihat sesuatu sebagai kondisi yang terpaksa ngelakuin itu di setengah hati. Tapi kalau tantangan nih, bisa nggak? Kalau kita nggak punya background itu, tapi kita berhasil melakukan itu kan keren banget. Iya. Toh kalau kita nggak berhasil, ya udah emang bukan background kita. Tapi kalau itu bukan background kita nggak punya pengetahuan sama sekali, tapi kita berhasil bikin itu, wow, gitu loh. Ya, jadi wow-nya itu ikuti aja kata hati kamu, insya Allah kamu ikuti kata hati kamu lakukan yang terbaik, insya Allah kamu akan mendapatkan kesuksesan juga. Gitu. Ya Allah, keren banget. Keren banget, wah. Saya sampai kaget situ. Keren banget. Ya, mudah-mudahan sih bisa ini ya dapat pelajaran ya. Amin. Nah, Bu, saya mau tanya nih, Bu. Kan apa yang tadi Ibu bilang, Ibu juga membuat lagu nih ya, Bu. Nah, saya mau tahu, Bu, pertama tuh ngebuat lagu tuh gimana, Bu? Karena saya masih agak-agak bingung cara membuat lagu dari first-nya. Iya benar. Oh, oke. Ya. Gimana ya, ini kalau dibandingkannya dengan pencipta lagu mungkin beda banget ya. Mungkin kalau para pencipta lagu ting gitu ngelihat sesuatu ting, oke, gitu langsung ditulis. Yeah. Mungkin ibu bisa bilang kayak gini, waktu di SMA di Rohis tadi ya, di organisasi awal yang ibu masuk, itu pernah ada pelatihan untuk menjadi jurnalis ya, dan ibu ikut di situ. Untuk menjadi jurnalis ternyata itu harus selalu punya jangkrik di kepalanya. Ini bisa jadi pelajaran untuk kalian. Jadi harus punya jangkrik di kepala tuh maksudnya apa sih? Dia jangkrik tuh gimana sih bunyinya? Krik-krik. Nah, setiap saat kita harus punya jangkrik yang ada di kepala kita. Jadi selalu krik-krik apa nih? Krik-krik ide apa nih? Krik-krik ide baru apa nih? Gitu. Jadi harus selalu kayak gitu. Ting ide apa? Ting ide apa? Jadi lihat sesuatu tuh jangan sekedar udah biasa kayak gitu. Enggak kayak gitu. Tapi gimana kita melihat sesuatu, bisa jadi apa nih? Nah, mungkin bisa dimulai dari situ. Jadi yang tadi kalau ibu bilang, gimana sih kalau kamu tanyanya, gimana bisa menciptakan sebuah lagu? Ibu sih mengikuti kata hati, ya kayaknya kalau kita mau nulis tentang apa? Nulis tentang guru. Kalau waktu itu kita jadi murid, kita mau berterima kasihnya sama guru tuh kayak gimana sih? Ya udah, tuliskan kata hati kamu, rasa terima kasih kamu terhadap guru-guru kamu, kayak gitu. Kita mau bicara tentang orang tua, ya udah, kamu ungkapkan hadirkan hati kamu terhadap orang tua kamu tuh seperti apa gitu. Jadi memang nggak bisa yang sambil lalu gitu, nggak bisa. Jadi memang benar-benar hatinya main. Kalau ibu lebih ke sana ya. Jadi sebenarnya ibu bukan pencipta lagu yang handal. Jadi benar-benar harus hatinya bilang apa nih gitu. Ya ada hati dari tadi cuma diem karena speechless loh. Iya, speechless banget, Bu. Bu, saya nggak ngerti lagi, Bu. Ibu keren banget. Maaf ya kalau berlebihan, maaf Iya, ya. Bu. Apa? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, banyak ya, Oke, saya mau tanya, Bu. Iya. Nadine dulu aja deh. Aduh, jangan nih, Bianda dulu. Sampai grogi ya mau tanya Iya, yang mana ya? saya keren Tumpukannya banget, mana? jadi Oke.
Nadine. Kamu dulu jawab apa? Nggak apa. Nah, Bu, aku mau nanya nih, Bu, gimana sih quotes dan tips untuk anak-anak zaman sekarang? Karena kan setahu saya anak zaman sekarang tuh kayak nggak tahu nanti gede mau jadi apa, kayak aku suka apa sih? Aku nanti gede mau jadi apa? Aku bingung gitu. Quotes dan tipsnya apa nih, Bu? Ya, sebelum quotes kali ya. Iya. Ibu menemukan di beberapa murid Bu Lina, nggak banyak, karena alhamdulillah Bu Lina ngajarnya di Al-Azhar, dan Al-Azhar itu anak-anak itu benar-benar terseleksi, benar-benar anak yang memang mau belajar, mau cari ilmu. Itu ibu sangat bersyukur di satu sisi ibu berada di sini, Allah takdirkan berada di Al-Azhar. Nah, jadi nggak susah kalau untuk anak Al-Azhar, tapi tetap ada 1-2 anak yang kadang bingung, saya mau jadi apa ya Bu, kayaknya gede belum tentu kali ya Bu, saya gede udah nggak berpikir besarnya nanti mau jadi apa, jadi dia ya sudahlah. Nah, itu jangan pernah seperti itu, nak. Itu hal yang salah banget. Mau jadi apa ya? Jangan. Atau ada yang gini, Bu, yang paling banyak duitnya nanti jadi apa ya? Itu pertanyaan yang salah. Ya, karena ibu nggak pernah bicara uang, nggak pernah berpikir tentang uang ketika ibu mau mencapai cita-cita Bu Lina, ibu mau mencapai sesuatu yang ibu targetkan apa. Nggak, jangan bicara uang. Kenapa? Karena uang itu akan ikut sendirinya nantinya. Jadi jangan pernah uang yang paling banyak dihasilkan dari profesi apa ya. No, nggak. Makanya sampai sekarang profesi peneliti, apalagi peneliti tumbuhan, itu jarang banget orangnya. Kenapa? Karena berpikir nggak ada uangnya. Bukan itu, tapi bagaimana kamu bisa memiliki kepuasan batin tersendiri dari apa yang kamu suka. Ibu sukanya tadi jadi relawan kesehatan misalnya, ibu pengen jadi dokter, kalau ada yang ketuk malam-malam ibu siap untuk buka pintu dan ibu akan tolong, misal kayak gitu. Itu kata hati ibu, maka ibu punya cita, kayaknya cita-cita aku yang bisa nolong orang apa nih, kayak gitu kira-kira. Nah, jadi di situ ikuti, kamu pengennya, kamu sukanya apa, senangnya apa, hobinya apa, dari situ boleh. Baru tentukan, masa depan saya akan jadi apa, itu dulu. Ya, jadi kamu tentukan dulu, maka akan jadi apa, kamu sukanya apa, baru nanti kamu ikutin. Maka quotes dari Bu Lina, tentukan dulu hal positif yang kamu inginkan untuk dicapai di masa yang akan datang, lalu ikuti, usahakan, upayakan, perjuangkan keinginan kamu itu. Keren banget ya. Jadi tentukan hal positif, terus perjuangkan. Nah, dicatat ya teman-teman yang di rumah. Aduh, pertanyaannya. Ibu siap nggak sama Siap, pertanyaan ini? pertanyaan yang selanjutnya. Ibu tunggu. Okay. Nah, saya kan bisa dibilang sering ikut nari nih. Penari, Ya. Keren kayak gitu. Amin, amin Bu. Iya, keren lah, punya hal yang lain yang kita suka. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya nih, guys, setiap aku itu nari, pasti kan make up, touch up itu semua yang handle tuh Bu Lina. Wah, Keren banget, Bu. Ibu tadi nggak tahu loh kalau pertanyaan ini bakal muncul nih ya. Agak-agak gimana Kembali ya? lagi, ini Bu Lina itu multi Talented Masya banget. Allah, jangan berlebihan. Iya, kamu tanyanya? Saya tanyanya, ibu kan bisa make upin kita. Itu make upnya bagus banget. Kalau kalian lihat di IG OSIS MPK juga ada hasil make up yang Alhamdulillah. dipakai para penari. Alhamdulillah. Nah, itu ibu terinspirasi dari siapa mau make upin para penari-penari gitu? Ibu orang yang seneng banget mencoba hal baru. Itu. Jadi ada hal baru apa, ibu pengen banget nyoba. Nggak harus mendalam di situ, karena memang ibu punya profesi tersendiri ya, karena kamu kan tahu ibu guru, ibu juga punya tugas lain seperti membina OSIS dan sebagainya, tapi ibu selalu pengen punya hal baru yang coba gitu. Tahu nggak sih, dulu ibu juga pengen jadi penyiar radio, dan ternyata ibu ada di sini. Wah, terkabul alhamdulillah. Ya paling nggak ada di sini lah ya, mirip-mirip lah ya, nah kayak gitu. Nah terus jadi mencoba hal baru itu termasuk nggak cuma make up, mungkin nggak yang kalian lihat make up sebenarnya, ibu jahit pun ibu bisa. Oh iya. Tapi kalau masak jangan ditanya ya. Paling pasti bisa. Ya, jangan Bu ditanya. Lina. Maksudnya ya pokoknya kalau masak memang nggak terlalu hobi, tapi kalau
oh jahit kayaknya ini asik juga ya, bisa bikin baju yang dipakai sama kita sendiri, itu seneng gitu. Dulu ibu bikin pouch, bikin tas, bikin karet, itu teman-teman pada pesen, seneng nggak sih kalau kayak gitu? Jadi memproduksi sesuatu yang orang seneng gitu. Nah ibu seneng di situ. Termasuk make up juga kayak gitu, sama dengan jahit tadi. Nah make up itu kayaknya ini ya bikin orang cantik tuh keren ya. Nah dari situ sih awalnya. Terus belajar. Nah terus yang kamu bilang, kalau ibu sih mungkin nggak bisa menentukan. Kalau ibu sih selalu merasanya nggak puas ya. Masih jelek, kayaknya masih kurang ini, saya masih kurang ini. Tapi kalau kalian bilang bagus, alhamdulillah. Keren banget, Din. Udah tadi dia Speechless banget, aduh keren banget. Nah langsung aja closing kali ya? Iya, asal ya. Ya, mudah-mudahan ini ya bermanfaat semuanya untuk kalian, untuk yang nonton juga. Iya, yang di Amin ya, studio Bang. juga. Di studio juga. Oh pastinya. Oke guys, di closing kali ini boleh dong Bu kasih pesan dan motivasi atau tips-tips untuk para audiens sekaligus closing statement kali ini Bu. Oke, dari Bu Lina, kalau tadi sudah ditanya quotes, maka Ibu akan munculkan lagi quotes itu ya, anak-anak khususnya para remaja usia SD, SMP, SMA ya, yang masih bingung hidup kamu seperti apa. Kalau kamu merasa sendiri, pikirkan lagi. Kalau kamu merasa sendiri, pikirkan lagi. Tentukan masa depan kamu yang kamu inginkan dan perjuangkan masa depanmu itu. Yeay. I love you. Without you I'm nothing. Oke. Terima kasih ya Bu Lina sudah bersedia hadir pada episode kali ini. Sama-sama, senang. Jujur kita senang Banget ya bisa sharing iya. Bu Lina, bisa sharing ke kita. Akhirnya kita jadi tahu ya, Iya. jadi tahu lebih dalam Bu Lina. Ibu senang banget kalau memang sharing Ibu bermanfaat, silakan manfaatkan sebanyak-banyaknya. Jadi dari semuanya kita bisa belajar. Bu Lina nggak cuma belajar dari yang lebih tua, Ibu juga belajar dari kalian. Oh ternyata anak-anak tuh unik ya, oh anak itu punya ide-ide cemerlang, itu yang Ibu juga belajar dari kalian. Keren banget. Oke, semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih.